Kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema kekuatan di dalam Yesus. Karena memang akhir-akhir ini kalau kita melihat banyak sekali ketakutan-ketakutan yang terjadi, banyak sekali jemaat yang membutuhkan kekuatan. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya kita mau buka di dalam Filipi, kita buka Bible kita buka kitab suci kita dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat yang sangat simpel ya Bapak Ibu dan sederhana. Tetapi saat kita baca dan kita imani penuh dengan keyakinan, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kekuatan Tuhan Yesus saja yang terus akan ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus saja yang akan terus memberikan kita kekuatan. Dan kita dapat melakukan segala perkara. Bahkan hal yang tidak mungkin terjadi, kita bisa melewatinya. Asalkan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Sumber kekuatan kita itu adalah daripada Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita pengharapan hidup, yang memberikan kita damai sejahtera, dan yang pasti yang memampukan kita untuk mengucap syukur. Banyak sekali akhir-akhir ini kalau kita lihat banyak orang yang tidak bisa bersyukur, banyak orang yang selalu kurang, banyak sekali orang-orang yang tidak mudah bersyukur karena sudah mendapatkan sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa dapatkan. Mungkin ada orang-orang yang akhir-akhir ini dalam ketakutan pandemi kapan selesai, malah semakin menjadi-jadi. Pekerjaan yang tidak tentu, pekerjaan serabutan, apalagi banyak sekali tanggungan-tanggungan hidup dan lain sebagainya yang harus ditanggung. Tuhan Yesus mau mengingatkan kita dapat melakukan segala perkara di dalam Tuhan Yesus yang terus memberikan kekuatan kepada diri kita dalam kehidupan kita. Seperti pujian ini berkata, bagi Yesus tak ada yang mustahil, bagi Yesus tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Pujian yang terus sangat menguatkan kehidupan kita, yang berkata bagi Yesus, hanya bagi Tuhan saja. Tuhan Yesus saja tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus saja tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan Yesus berkata kita dipulihkan, pasti kita dipulihkan. Saat Tuhan Yesus berkata, kamu diangkat Tuhan Yesus, kamu dipulihkan Tuhan Yesus, itu pasti terjadi. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bahkan di saat-saat pandemik ini terjadi, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayatnya yang ke-12. Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberi perhentian kepadamu. Datanglah kepada sumber kekuatan itu sendiri yang adalah Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Saat kita menghampiri sumber kekuatan itu yang adalah Yesus, maka hal yang tidak pernah kita pikirkan untuk kita bisa melewatinya, maka kita bisa melewatinya. Contohnya, permasalahan keluarga kita mungkin, pergumulan hidup yang sudah lama. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian atau mungkin ibu-ibu sekalian merasakan saya sudah lama Pastor menantikan buah hati. Sabar ibu-ibu semua, akan ada waktunya dan itu pasti terjadi dalam kehidupan wanita-wanita Kristus sekalian. Persoalan kita, mungkin pekerjaan kita yang tidak tentu, mungkin saat ini kita bisa bekerja tapi kita tidak tahu lagi ke depannya bagaimana. Permasalahan-permasalahan di sekolah, sampai kapan kita bisa sekolah online terus. Padahal banyak juga siswa-siswa yang mungkin ada yang bisa untuk sekolah online, tapi ada juga yang dengan segala keterbatasannya sangat susah sekali untuk sekolah online. Saat kita datang kepada Tuhan Yesus akan memampukan kita, memberikan kita kekuatan. Dimanapun kita,
apapun pekerjaan kita, bagaimanapun studi kita dan pergumulan kita, pergaulan kita, maka Tuhan Yesus akan terus memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, bahkan saat kita melayani. Untuk hamba-hamba Tuhan juga yang sedang melayani, mungkin saat ini banyak sekali gereja ditutup. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melayani dan memampukan kita untuk melayani Tuhan Yesus. Kalau kita lihat banyak sekali gereja sekarang yang kembali ditutup. Mungkin itu juga menjadi salah satu pergumulan doa untuk gembala-gembala jemaat di gereja-gereja. Bukan hanya di kota-kota besar, kalau mungkin kita lihat di kota-kota besar masih ada segala perlengkapan yang ada. Masih ada kamera yang pro, masih ada editor, masih ada jiwa-jiwa yang masih bisa diperbantukan untuk ngedit dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat gereja-gereja yang di pelosok, di pedalaman, yang mungkin jemaatnya tidak terbiasa dengan ibadah online, harus merasakan ibadah online. Biarlah Tuhan Yesus saja yang terus memberikan kekuatan kepada kita setiap hamba-hamba Tuhan. Kita harus kuat di dalam Tuhan Yesus untuk menghadapi setiap masa dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang saya catat. Kekuatan di dalam Tuhan Yesus itu dapat memampukan kita untuk apa? Yang pertama, kita akan buka dalam Lukas 9. Lukas 9 ayatnya yang pertama saya akan bacakan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan kepada mereka kekuatan dan kuasa untuk mengusir semua roh jahat dan untuk mengusir semua roh jahat dan sakit penyakit. Saya akan bacakan kembali. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan kepada mereka kekuatan dan kuasa untuk mengusir semua roh jahat dan sakit penyakit. Yang pertama, kekuatan di dalam Tuhan Yesus memampukan kita untuk apa? Kekuatan daripada Tuhan Yesus memampukan kita untuk mengusir, bahkan mengalahkan roh jahat serta sakit penyakit. Roh jahat yang seperti apa sih, Pastor? Roh jahat yang ada dalam diri kita, yaitu roh intimidasi, roh ketakutan, roh kekhawatiran akan apapun juga, bahkan akan masa depan. Lalu juga sakit penyakit kita. Tuhan Yesus memampukan kita, kekuatan Tuhan Yesus memampukan kita untuk mengalahkan setiap roh jahat yang ada dalam diri kita, yaitu roh-roh intimidasi yang mungkin terus mengintimidasi kehidupan kita. Selalu mengungkit-ungkit dosa lama kita. Lalu roh-roh ketakutan akan apa? Akan segalanya. Kekhawatiran tentang keluarga, masa depan anak-anak kita, tentang bagaimana pekerjaan kita ke depannya. Mengalahkan roh intimidasi yang sering kali mengingatkan kita akan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa agar kita kembali dikuatkan untuk menyadari hidup kita di tangan Tuhan Yesus dan mengingatkan kita, biarlah masa lalu, biarlah berlalu. Dan sekarang kita harus mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang tidak akan membiarkan kita jatuh kembali. Lalu kita harus mengalahkan roh ketakutan dan kekhawatiran kita yang membuat kita berpikir, apakah saya mampu? Apakah saya bisa, Pastor, pada akhirnya bertahan sampai akhir? Lalu roh-roh kekhawatiran yang membuat kita berpikir, anak-anak saya makan apa? Keluarga saya makan apa? Bagaimana kehidupan saya ke depannya? Bagaimana masa depan anak-anak saya ke depannya nanti, Pastor? Saat kita bersama dengan Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita untuk mengalahkan roh-roh ketakutan dan kekhawatiran. Semua akan baik-baik saja asalkan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan bisa bertahan sampai akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan Yesus berkata dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memerdulikan kita. Tuhan Yesus berkata, serahkan, berikan kepadaku semua kekhawatiranmu. Karena aku bisa loh, aku mau, dan aku mampu untuk memberikan kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Untuk setiap apapun pergumulan kehidupan kita, kekhawatiran, ketakutan kita.
Tuhan Yesus mau kita menyerahkan semuanya kepadanya. Karena yang perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ingat, Tuhan Yesus peduli dalam kehidupan kita. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi segalanya. Jangan pernah takut dan khawatir akan apapun juga. Karena Tuhan Yesus akan memampukan kehidupan kita. Tuhan Yesus akan memberikan kita kekuatan. Dan yang perlu kita ingat, saat orang-orang banyak yang sudah tidak peduli dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus memperdulikan kehidupan kita. Lalu yang kedua, kekuatan Tuhan Yesus memampukan kita untuk apa? Yang kedua, kekuatan Tuhan Yesus dapat memampukan kita kita akan buka dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-19. Lukas 10 ayatnya yang ke-19 begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencelakakan kamu. Yang kedua, kekuatan daripada Tuhan Yesus memampukan kita untuk menaklukkan semua kutukan dunia. Kutukan apapun yang mungkin orang lain di dunia ini katakan. Nanti kalau kamu begini, nanti jadi begini. Kalau kamu begitu, jadi begitu. Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan dan kuasa untuk menaklukkan, bahkan mematahkan setiap kutukan-kutukan yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa tidak ada kuasa yang bisa mencelakakan kita. Tidak ada kuasa yang dapat membatalkan berkat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya sudah berkata, kalau Tuhan Yesus berkata kita diberkati, kita pasti diberkati. Kalau Tuhan Yesus berkata kamu dipulihkan, kamu disembuhkan, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita, asalkan kita terus berharap dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Kalau saya ingat kembali papa saya yang sakit, puji Tuhan papa saya sudah sembuh dan bisa berjalan lagi ya Bapak Ibu saudara sekalian. Saat memasuki ruang operasi, banyak sekali orang-orang yang bilang, di usia yang lanjut, orang tua tidak bisa dioperasi besar, karena banyak sekali resiko-resiko yang bisa terjadi. Saat itu papa saya dioperasi pengangkatan kanker, lalu pembetulan syaraf yang kejepit, lalu yang ketiga, operasi untuk pemasangan pen. Kalau kita pikir secara manusia, kita pasti takut. Karena banyak sekali yang harus ditangani dalam tubuh papa. Saat memasuki ruang operasi, saya, mama, dan kakak hanya bisa berdoa, Tuhan, kami yakin, walaupun memang di dalam itu, secara manusia itu adalah dokter, tetapi Tuhan bisa memakai tangan dokter itu untuk melakukan mujizat. Dan benar Bapak Ibu saudara sekalian, saat orang-orang berkata papa akan siuman, mungkin dalam beberapa hari ke depan. Tetapi keesokan paginya, papa saya sudah siuman Bapak Ibu saudara sekalian. Dan papa cerita, kalau banyak sekali orang yang meninggal di sebelah-sebelahnya papa, yang sama-sama di ruang ICU. Saya melihat kekuatan Tuhan Yesus dapat memampukan saya beserta dengan keluarga saya untuk menghadapi setiap pergumulan ini. Saya melihat kuasa Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan Yesus, agar kami bisa mematahkan setiap kutukan dunia. Yang orang-orang bilang, papa akan siuman sekian hari, papa akan mengalami ini, itu, tetapi Tuhan Yesus sudah mematahkan itu dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Yang sampai hari ini, papa sudah bisa melayani. Yang sampai hari ini, papa sudah bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya papa belum bisa lakukan. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk menolak kekuatan musuh, yang dimana musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara. Musuh-musuh kita bukan orang yang memfitnah kita. Musuh-musuh kita bukan orang yang mencelakai hidup kita. Musuh-musuh kita bukan orang yang memfitnah kehidupan kita, tetapi penghulu-penghulu di udara. Itu adalah musuh kita. Jangan pernah takut Bapak Ibu saudara sekalian.
Tidak ada kuasa apapun yang bisa mencelakakan kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, tadi yang pertama, kekuatan Tuhan Yesus dapat memampukan kita untuk mengusir dan mengalahkan roh jahat serta sakit penyakit. Lalu yang kedua, kekuatan daripada Tuhan Yesus memampukan kita untuk menaklukkan bahkan mematahkan setiap kutukan-kutukan di dunia ini. Lalu yang ketiga, yang terakhir kita buka dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13 berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia atau Tuhan itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaliknya, saat pencobaan itu datang, Dia akan membuat jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Dalam 1 Korintus ini, memberikan kekuatan kepada kita, mengingatkan kita, kekuatan di dalam Tuhan Yesus itu memampukan kita untuk setia pada proses pergumulan hidup kita. 1 Korintus ini berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Selama kita manusia, ini adalah pencobaan-pencobaan biasa bagi kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian berpikir, ini berat Pastor. Ini susah untuk diselesaikan, Pastor. Tapi saat kita berharap bergantung pada Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati setiap pencobaan-pencobaan ini. Yang pada akhirnya nanti kita berkata, oh benar, ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa bagi manusia. Lalu setelah itu Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Selain ini adalah pencobaan yang biasa bagi manusia. Tetapi Tuhan juga tidak akan pernah mengizinkan pencobaan itu datang melebihi kekuatan kita. Kita pasti mampu, kita pasti sanggup. Asalkan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Saat pencobaan itu pun datang, Dia akan membuat jalan keluar. Tuhan Yesus akan memberikan kita solusi untuk kita bisa menanggungnya. Tuhan Yesus akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa terus setia dalam setiap proses kehidupan kita. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak bisa setia pada proses-proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Seharusnya kita menyadari bahwa dalam setiap proses kehidupan kita itu kita belajar. Kita belajar menjadi seorang pribadi. Kita belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi dalam menghadapi setiap pencobaan-pencobaan hidup. Banyak orang sekarang yang maunya instan, cepat selesai. Banyak sekali orang yang sedikit-sedikit mau cepat selesai permasalahan. Mau cepat ini, cepat itu. Tetapi Tuhan Yesus mau kita belajar setia akan setiap proses dalam pergumulan kehidupan kita. 3 hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar bersama tentang kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Saat kita berserah dan mengandalkan Tuhan Yesus, maka kita dimampukan untuk menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Saat kita bersandar kepada Tuhan Yesus, kekuatan daripada Tuhan Yesus memampukan kita untuk mengalahkan roh jahat, sakit penyakit, mengalahkan kutukan dunia, dan juga kekuatan pada Tuhan Yesus yang membuat kita setia pada proses-proses kehidupan ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.